Shalom, perkenalkan nama saya Alex Yunik Sonalai. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi ekonomi mikro dari kelompok pertama hingga kelompok terakhir. Dan yang pertama, pengertian teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk, barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode dengan jumlah tertentu. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan tentang masa depan. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis permintaan. A. Berdasarkan jumlah permintaan. B. Permintaan berdasarkan daya beli dibedakan menjadi 3. Yang berikut, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurva waktu tertentu. Kurva permintaan dapat direpresentasikan secara visual melalui grafik. Grafik ini mengacu pada titik harga suatu produk yang ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Pengertian penawaran. Harga dari suatu produk ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produk pada harga tertentu, yaitu penawaran, dan tingkat keinginan dari orang-orang yang memiliki kekuatan membeli pada harga tertentu, yaitu permintaan. Yang berikut, hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Macam-macam penawaran. Ada 2. 1. Penawaran individu. Yang kedua, penawaran kolektif. Fungsi-fungsi penawaran. Fungsi ini terjadi apabila suatu harga berbanding lurus dengan kuantitas barang dan memiliki hubungan yang positif. Bentuk fungsi kurva penawaran adalah I sama dengan A tambah BP. I artinya jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B berarti kemiringan atau gradien, P menunjukkan harga barang. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopolistik. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopolsoni dan oligopolsoni. Yang berikut, pasar monopsoni dan oligopsoni dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan pasar jangka pendek dan keseimbangan pasar jangka panjang. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, elastis, yang kedua, inelastis, yang ketiga, unitary elastisitas. Jenis-jenis elastisitas permintaan dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan harga, yang kedua, elastisitas pendapatan, yang ketiga, elastisitas silang. Jenis-jenis elastisitas penawaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, elastisitas penawaran harga, dan yang kedua, elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi.
Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan konsumen yaitu ada dua, yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sosial. Oke, berikut model perilaku pembelian konsumen. Pada awalnya, pemasaran dapat memahami konsumen dengan baik melalui pelanggan, menjual produk ke konsumen setiap hari, tapi sering dengan pertumbuhan perusahaan dan pasar, banyak pembuatan keputusan pemasaran kehilangan kontak secara langsung dengan para pelanggan, dan untuk itu memerlukan riset pemasaran. Berikut proses pengambilan keputusan pembeli. Dibagi menjadi dua, yaitu A. Mengenali kebutuhan. Yang kedua B. Mencari informasi konsumen. Berikut pembelian pasar bisnis. Dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, pencarian pemasok. Yang kelima, pengumpulan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesan rutin. Yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja. Pelaku produsen mencangkup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi, inovasi, distribusi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Pelaku produsen dalam konteks pasar yang kompetitif. Pertama, penentuan harga yang kompetitif. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran dan diferensiasi. Yang kelima, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, fokus pada kualitas dan layanan pelanggan. Yang ke-8, pemahaman tentang persaingan. Yang ke-9, manajemen risiko. Yang ke-10, fleksibilitas dan adaptabilitas. Berikut pengaruh perilaku produsen terhadap pasar. Keputusan produsen dalam merencanakan produksi dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Dampak perilaku produsen terhadap konsumen dan masyarakat. Perilaku produsen dapat memiliki dampak positif seperti inovasi produk dan lapangan kerja, namun juga dapat memiliki dampak negatif seperti monopoli, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan kerusakan lingkungan. Berikut implikasi perilaku produsen terhadap konsumen. Yang pertama, penawaran produk. Perilaku produsen mempengaruhi beragam produk yang tersedia bagi konsumen. Kedua, harga. Keputusan produsen dalam menentukan harga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga, peringkat kualitas. Produsen yang mempromosikan kualitas akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Produksi dan biaya. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Ini melibatkan transformasi input menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahkan ke tempat lain, atau menyimpannya
yang menjadi catatan di sini adalah terdapat nilai tambah. Tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menciptakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas ekonomi suatu negara. Proses produksi adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan kapal serta lain-lainnya.